Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi kontribusi praktik kewirausahaan di Pondok Pesantren Entrepreneur. Namun saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muklis, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan dengan NIM 220304014. Langsung saja saya akan memaparkan tentang materi, yaitu tentang kontribusi praktik kewirausahaan di Pondok Pesantren Entrepreneur Mukmin Mandiri Waru, Sidoarjo. Yang pertama itu tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial. Metode pengumpulan data, in-depth atau interview dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam kepada 2 orang santri. Santri yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan pesantren, 1 orang pengasuh pesantren atau kiai, dan 1 orang santri senior yang membidangi pengembangan usaha pesantren atau manajemen. Secara spesifik, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengetahui di pesantren para informan tersebut bisa dirasa diwakili untuk menjawab kebutuhan riset ini agar nantinya bisa mengungkap mulai dari sejarah dan sepak terjangjanya dalam dunia usaha atau kewirausahaan. Yang berikutnya tentang triangulasi. Triangulasi riset ini menggunakan triangulasi sumber. Sumber yang didapatkan ialah hasil dari wawancara mendalam atau in-depth interview dan diskusi kelompok FGD di pesantren Mukmin Mandiri. Informasi terdiri dari perwakilan santri, pengasuh pesantren atau kiai, dan pihak manajemen santri atau senior. Pondok Pesantren Entrepreneur Mukmin sendiri sebagai studi kasus Pesantren Mukmin Mandiri merupakan salah satu di antara pesantren yang ada di Jawa Timur. Berdiri pada tanggal 1 April 2006 bagi dunia pesantren di Indonesia. Lanjut dengan praktik kewirausahaan. Kewirausahaan santri Mukmin Mandiri. Praktik kewirausahaan dengan memproduksi kopi biji, goreng, bubuk, dan saset dengan marsik dagang mahkota raja. Para santri memproduksi kopi murni tanpa campuran dan bahan pengawet atau exen. Komposisinya terdiri dari kopi biji jenis robusta dan arabica dan bacaan doa. Dalam kemasan terdapat tulis blend doa. Penyetuman tulisan blend doa tentu bukan tanpa maksud, melainkan menjaga keistiqomahan rasa atau tekstur keunggulan dan kebanggaan terdiri bagi santri dan pesantren. Majalah Mukmin Mandiri 2014. Produk kopi hasil produksi para santri Mukmin Mandiri adalah sebagai berikut: 1 kopi saset 3 in, 1 kopi gula plus doa. Sumber dokumentasi sebuah produk yang berbeda pada umumnya dari segi packaging dan kemasannya. Produk yang dihasilkan seperti gambar di atas menunjukkan bahwa produk yang diproses secara islami akan menghasilkan produk syariah. Manajemen bisnis dan kewirausahaan. Manajemen bisnis kewirausahaan yaitu tentang dalam pembahasan ini akan menjelaskan tentang manajemen bisnis dan kewirausahaan santri di pesantren Mukmin Mandiri. Para santri Mukmin Mandiri menerapkan prinsip-prinsip dalam ilmu manajemen. Santri di bagian departemen produksi memproduksi produk dan yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan pasar. Manajemen produksi dikerjakan secara profesional dari segi rasa taste dan dari segi implementasi manajemen Islamiyah. Dalam produksi kopi dibacakan doa, segi takaran timbangan dipastikan tidak sampai kurang atau lebih. Kebersihan juga dijaga untuk menjaga kehigienisan. Artinya, dalam manajemen produksi produk kopi, para santri mukmin mandiri menerapkan manajemen produknya secara modern atau profesional dalam menerapkan nilai-nilai Islam dan prinsip syariah. Selanjutnya, itu tentang kontribusi dalam pembahasan di kontribusi plastik kewirausahaan. Adalah fokus riset dalam riset ini. Kontribusi diartikan sebagai wujud dari praktik kewirausahaan di pesantren mukmin mandiri. Kontribusi yang dapat dirasakan dari praktik kewirausahaan tersebut bagi santri, pesantren, dan masyarakat sekitar diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tentang kontribusi moral. Secara moral, praktik kewirausahaan dijalankan oleh pesantren dapat memberikan manfaat. Hal ini disampaikan oleh Faiz sebagai berikut. Kontribusi moral bermanfaatnya sekali bagi saya. Tentu moral, selain belajar, ngaji atau santri ini di sini otomatis mendapatkan pendidikan ilmu bisnis karena mereka terjun secara langsung mengolah bisnis usaha di pesantren mulai dari awal pemilihan bahan baku, marketing, dan keuangan. Yang selanjutnya yaitu kontribusi material. Kontribusi secara material, pesantren menjadi tempat pemberdayaan kemandirian ekonomi santri dan menopang perekonomian pesantren. Hal ini seperti disampaikan oleh Kiai Muhammad Zaki, pengasuh pesantren, sebagai berikut. Santri diberdayakan secara ekonomi, mendapat insentif atau income dengan ikut terlibat kegiatan usaha di pesantren juga demikian. Secara ekonomi kami pesantren mandiri finansial. Baik, ini tentang kesimpulan dari paparan materi yang tadi, yaitu tentang kesimpulan 1. Pesantren Mukmin Mandiri merupakan salah satu pondok pesantren yang berbasis entrepreneur di Jawa Timur. Mengajarkan ilmu agama dan mengajarkan santri berwirausaha secara praktik. Produk yang dihasilkan adalah produk syariah, yakni produk kopi dengan merek dagang Mahkota Raja. Yang kedua, dalam proses praktik kewirausahaan di pesantren Al-Mukmin Mandiri mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam ilmu manajemen. Ilmu manajemen diterapkan dengan konsep-konsep kinerja secara profesional. Yang ketiga, dalam praktik kewirausahaan yang dijalankan para santri Al-Mukmin Mandiri dapat memberikan kontribusi nyata, kontribusi secara moral dan kontribusi secara material. Secara moral, pesantren selain menjadi tempat menimba ilmu agama juga menjadi tempat pendidikan santri dalam menimba ilmu bisnis. Selain itu, santri juga mendapatkan pengalaman bisnis secara praktik sebagai bekal setelah lulus dari pondok pesantren. Sedangkan secara material dapat membantu pembiayaan kegiatan operasional pondok pesantren, mulai dari pembangunan gedung, perawatan, sarana prasarana pesantren, dan tidak kalah penting kontribusi sebagai penyejahtera kehidupan dan kemapanan ekonomi bagi keluarga besar pesantren. Para santri dan masyarakat sekitar pesantren yang terlibat dalam proses praktik kewirausahaan. Demikian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.